Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kolaigaran. Vijay Anthony yang kini memerankan sebagai Prabhakaran. Dia mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Samsul HR021, Arisman ADG, Im Hafiz _96, Rakdits 9216, Ayu Bima Maulana 5500. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Arjun Sarja sebagai Kartik, polisi yang ditugaskan untuk menginvestigasi kasus Prabhakaran. Namun Kartik terkejut saat fakta investigasinya tak mengarahkan bahwa Prabhakaran adalah pelakunya, dan cerita Kolaigaran pun dimulai. Film dimulai dengan kejadian seorang wanita yang dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Lalu scene berlanjut ke 2 tahun setelahnya, di mana seorang inspektur polisi mendapatkan informasi jika seorang pria bernama Prabhakaran menyerahkan diri ke kantor polisi karena melakukan pembunuhan. Inspektur polisi bernama Kartik, dan saat Kartik bertemu Prabhakaran di kantor untuk mendengarkan pengakuan Prabhakaran, kita pun dikembalikan ke kejadian 44 hari sebelum Prabhakaran menyerahkan diri. Prabhakaran tinggal di sebuah komplek gedung perumahan di kota Chennai. Di pagi harinya, setelah melakukan pembunuhan pada malam hari, ia pun melihat berita di TV yang memberitakan terjadi 2 pembunuhan di tempat berbeda pada malam hari, di mana korbannya adalah 2 orang pria dari kota Chennai yang masing-masing dibunuh secara brutal di tempat yang berbeda. Dan setiap hari Prabhakaran keluar dari rumah dan berangkat kerja selalu bersamaan dengan seorang wanita bernama Darini yang tinggal di depan rumahnya. Hal itu membuat teman kerja Darini curiga dan berpikir mungkin Prabhakaran sengaja melakukan hal itu karena menyukai Darini. Tetapi Darini tidak terlalu menanggapinya serius. Kita pun diperlihatkan kembali di hari pembunuhan, di mana Prabhakaran mendatangi sebuah rumah setelah mendapatkan informasi jika orang yang sedang ia cari berada di sana. Tetapi saat ia masuk ke dalam, ia tidak menemukan siapapun di dalam rumah tersebut. Sedangkan Darini saat pergi ke sebuah supermarket, terlihat ia sedang diikuti oleh seorang pria bernama Vamsi. Namun Darini berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari Vamsi, lalu pulang ke rumah. Di rumah, Darini mengatakan pada ibunya jika ia bertemu dengan Vamsi, dan itu membuat ibunya terkejut. Ternyata Darini dan ibunya mengenal Vamsi. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka, dan saat ibu Darini membuka pintu, lalu terdengar bantingan pintu yang keras dari rumah Prabhakaran. Setelah itu, 2 hari kemudian, polisi mendapatkan laporan penemuan mayat terbakar di sebuah lapangan konstruksi dekat gedung apartemen. Polisi dan tim forensik langsung memeriksa dan melakukan olah TKP di sana. Begitu pula dengan Kartik yang juga datang ke sana karena ditugaskan memimpin penyelidikan. Polisi tidak menemukan petunjuk apapun di TKP karena wajah korban yang sudah hancur dan terbakar, sehingga polisi tidak bisa mengidentifikasi korban. Kartik hanya menemukan merek dari celana yang dipakai korban,
di mana ada tulisan Abad di belakang kalimat di bawah merek tersebut yang belum terbakar. Kartik pun berasumsi jika merek celana itu dibuat di kota Hyderabad atau Allahabad. Jadi kemungkinan mayat tersebut bukan berasal dari kota Chennai. Kartik memerintahkan bawahannya untuk memeriksa apakah ada hotel atau penginapan yang mengajukan laporan orang hilang di kota. Malam harinya, Prabhakaran terlihat menelepon ke rumah Darini dan menanyakan keadaan mereka di rumah. Ibu Darini mengatakan jika Darini sangat takut, lalu Prabhakaran pun meminta Darini untuk tetap tenang, dan Prabhakaran mengatakan pada Darini jika polisi sudah menemukan mayatnya, dan ia meminta Darini untuk tidak perlu takut karena semuanya sudah sesuai rencana. It's okay. Esok harinya, di ruang autopsi, dokter mengatakan pada Kartik jika korban dicekik hingga mati menggunakan kabel atau kawat, lalu wajahnya dihancurkan menggunakan batu hingga mati kemudian dibakar. Dan dokter dapat memastikan jika korban meninggal pada tanggal 6 Februari antara jam 8 hingga jam 9 malam. Setelah itu bawahan Kartik menginformasikan jika seorang tamu hotel telah hilang dan barang-barang yang masih ada di kamar hotel. Alamat dari tamu tersebut berasal dari Hyderabad. Kartik dan polisi langsung pergi ke hotel tersebut karena hotel tersebut khusus untuk pelanggan elit. Kartik pun tidak bisa memeriksa CCTV karena hotel tidak memasang CCTV demi privasi pelanggan. Karena merasa ada yang aneh, Kartik memanggil tim forensik untuk memeriksa kamar dari tamu hotel yang hilang, dan mereka pun menemukan sidik jari di botol yang cocok dengan sidik jari mayat. Begitu juga dari hasil DNA rambut yang mereka temukan di kamar hotel juga cocok dengan DNA mayat. Dan nama dari korban tersebut adalah Vamsi, adik dari seorang menteri di Hyderabad, dan pria yang mengikuti Darini di supermarket. Vamsi ternyata sudah lama mengincar Darini, putri dari sekretaris pribadi kakaknya. Dan setelah ayah Darini meninggal, Vamsi sering menyiksa Darini dan ibunya, hingga akhirnya Darini dan ibunya pun pindah ke Chennai. Vamsi mencari mereka selama 2 tahun terakhir dan baru-baru ini menemukan alamat mereka di Chennai. Ketika tiba di Chennai, ia pun dibunuh. Setelah mendapatkan alamat Darini dan ibunya, Kartik langsung pergi untuk melakukan investigasi karena Kartik mencurigai Darini dan ibunya yang membunuh Vamsi. Polisi pun menginterogasi Darini dan ibunya di rumah, dan mereka pun menceritakan latar belakang mereka seperti yang diketahui Kartik. Dan alasan mereka pindah ke Chennai karena Vamsi, adik dari menteri yang selalu berlaku buruk pada mereka. Tapi saat Kartik menanyakan kapan terakhir mereka bertemu Vamsi, Darini pun berbohong dan mengatakan kalau terakhir mereka bertemu 2 tahun yang lalu. Kartik lalu mengatakan jika Vamsi datang mencari mereka tetapi ia telah dibunuh. Setelah selesai, Kartik pun pergi dari sana. Tetapi saat keluar, Kartik justru mengetuk pintu rumah Prabhakaran dan bertanya apakah ia mengenal Darini dan ibunya. Prabhakaran mengatakan kalau ia tidak terlalu mengenal mereka. Lalu Kartik bertanya apakah ada kejadian yang mencurigakan pada tanggal 6 Februari di kompleks mereka. Namun Prabhakaran mengatakan kalau hari itu ia berada di kantor hingga sore hari, dan setelah itu ia hanya di rumah, dan ia tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan terjadi di sana. Lalu pada malam hari, Prabhakaran kembali menelepon Darini dan menanyakan tentang polisi yang datang ke rumah mereka. Lalu Darini mengatakan kalau polisi bertanya seperti yang Prabhakaran beritahukan, dan ia pun menjawab seperti yang Prabhakaran perintahkan. Prabhakaran pun mengatakan pada Darini untuk tidak perlu khawatir karena masalah ini akan segera berakhir. Esok harinya, Kartik bersama seniornya mendatangi kembali TKP. Kartik mencurigai jika Darini dan ibunya adalah pelakunya. Setelah ia menginterogasi mereka di rumah, dan pasti ada yang membantu mereka karena pembunuhan yang terjadi tidak mungkin hanya dilakukan oleh 2 wanita. Tetapi Darini dan ibunya tidak punya keluarga atau saudara di Chennai. Lalu siapa yang membantu mereka? Dan ketika Kartik bertanya tentang Darini pada temannya,
Kartik pun mendapatkan informasi jika Prabhakaran selalu keluar dari rumah bersamaan dengan Darini dan mungkin mereka memiliki hubungan. Esok harinya, Kartik dan polisi melakukan pengintaian di depan kompleks rumah Darini dan Prabhakaran dan terlihat saat Darini keluar bersamaan dengan Prabhakaran. Tetapi hari itu, Prabhakaran keluar untuk melakukan jogging yang membuat polisi mengira jika setiap hari Prabhakaran keluar pada jam yang sama hanya untuk melakukan jogging sebelum pergi bekerja. Akan tetapi saat di kantor, Kartik pun terkejut saat memeriksa identitas dari Prabhakaran di internet. Ia pun menemukan berita tentang pembunuhan bayaran bernama Ali yang tertangkap setelah membunuh seorang anggota parlemen, dan polisi yang menangkapnya adalah Prabhakaran. Prabhakaran ternyata seorang mantan polisi cabang investigasi kriminal. Mengetahui itu, Kartik pun menelepon komisaris polisi dan menanyakan detail informasi tentang Prabhakaran, dan komisaris polisi memberitahukan jika seorang petugas bernama Venkat sangat mengenal Prabhakaran, dan komisaris memberikan nomor Venkat pada Kartik. Kartik langsung menghubungi Venkat dan menanyakan informasi tentang Prabhakaran, dan dari Venkat, Kartik mengetahui jika Prabhakaran adalah petugas yang cerdas dalam menangani kasus pembunuhan, menjadi panutan bagi polisi di sana. Tetapi tiba-tiba Prabhakaran mengundurkan diri dari polisi tanpa alasan. Setelah itu, Kartik menemui Prabhakaran di tempat kerjanya guna penyelidikan. Kartik lalu menceritakan kembali kasus yang sedang ia selidiki dan kecurigaannya mengarah pada Darini dan ibunya. Pasti ada orang lain yang membantu mereka, dan Kartik meminta Prabhakaran untuk menghubunginya jika ada yang mencurigakan dari Darini dan ibunya. Tetapi sebenarnya, Kartik juga mencurigai Prabhakaran lah yang membantu Darini dan ibunya. Ditambah, Prabhakaran tertangkap kamera oleh polisi, sering mengikuti dan membuntuti Darini. Tetapi polisi masih belum melihat ada kontak langsung antara Darini dan Prabhakaran. Namun, pendapat senior Kartik justru sebaliknya. Jika Prabhakaran memang membantu Darini, lalu buat apa Prabhakaran selalu membutuhkan Darini? Apalagi Prabhakaran adalah mantan petugas investigasi polisi, jadi tidak mungkin Prabhakaran bisa ceroboh meninggalkan bukti atau sidik jari dari mayat tersebut. Akan tetapi pada malam harinya, Prabhakaran mendatangi dari kantor polisi untuk mencerahkan diri karena telah melakukan pembunuhan, seperti kejadian di awal cerita. Di depan Kartik, Prabhakaran mengatakan jika Darini adalah kekasihnya, tetapi hubungan mereka rahasiakan karena Darini yang menginginkannya. Darini pun menceritakan tentang Vamsi kepada Prabhakaran yang sudah membuat Darini dan ibunya menderita dan hidup dalam ketakutan. Karena itulah Prabhakaran akan melakukan apapun untuk melindungi Darini. Lalu pada tanggal 6 Februari, Vamsi datang ke kompleks mereka dan bertanya tentang Darini. Walaupun Prabhakaran belum pernah melihat Vamsi, tetapi cukup mudah bagi Prabhakaran untuk mengenali pria tersebut adalah Vamsi. Prabhakaran berhasil membuat Vamsi percaya kalau Darini sudah pindah. Lalu Prabhakaran memberikan alamat palsu dan mengarahkannya ke sebuah apartemen di dekat TKP pembunuhan. Sebagai mantan petugas investigasi, Prabhakaran tahu kalau Vamsi pasti akan mengamati terlebih dahulu dari jauh. Apakah Darini benar tinggal di sana sebelum ia menemui Darini? Dan benar saja, pada malam hari saat Vamsi sedang mengamati apartemen yang ditunjukkan Prabhakaran di sebuah lapangan konstruksi dekat apartemen, Prabhakaran diam-diam dari belakang langsung mencekik leher Vamsi dengan kabel hingga mati. Lalu Prabhakaran memukuli wajah Vamsi dengan batu hingga hancur. Kemudian ia membakar mayat Vamsi di sana.
Prabhakaran sudah melakukannya dengan sempurna agar tidak ada yang bisa memecahkan kasus tersebut, dan ia pun tidak memberitahukannya pada Darini. Tetapi penyelidikan Kartik yang justru mencurigai Darini dan ibunya membuat Prabhakaran terpaksa menyerahkan diri. Setelah itu, Kartik dan polisi mendatangi kembali Darini dan ibunya, juga memeriksa rumah Prabhakaran. Kartik langsung menanyai Darini tentang hubungannya dengan Prabhakaran, karena Prabhakaran mengatakan jika mereka memiliki hubungan. Setelah Prabhakaran menyerahkan diri dan mengakui membunuh Vamsi demi Darini, tetapi Darini justru terlihat bingung dan mengatakan kalau mereka tidak memiliki hubungan apapun, bahkan mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Kartik pun terkejut dan bertanya jika memang benar mereka tidak pernah berbicara, lalu bagaimana Prabhakaran bisa mengetahui tentang Vamsi. Lalu tiba-tiba bawahan Kartik yang memeriksa rumah Prabhakaran memanggil Kartik dan menunjukkan sesuatu. Ternyata di kamar Prabhakaran terdapat sebuah alat penyadap suara. Alat penyadap suara itu dipasang di rumah Darini yang membuat Prabhakaran bisa mendengar semua pembicaraan di rumah Darini. Kartik pun terlihat bingung, ditambah saat Prabhakaran diinterogasi oleh seorang psikolog di kantor. Prabhakaran mengatakan jika ia memang memiliki hubungan dengan Darini, dan Prabhakaran berencana akan menikahinya. Dan demi kebahagiaan Darini, Prabhakaran bahkan siap melakukan banyak pembunuhan untuknya. Setelah selesai, psikolog mengatakan pada Kartik jika Prabhakaran sangat delusi atau semacam gangguan mental, di mana semua yang diceritakan Prabhakaran barusan adalah bagian dari imajinasinya. Pasien seperti itu berperilaku sangat normal, namun memiliki tindakan yang sangat berbahaya. Psikolog menyarankan untuk merawat Prabhakaran karena semua bukti pembunuhan Vamsi mengarah pada Prabhakaran. Senior Kartik pun mengatakan jika kasusnya akan segera ditutup, tetapi Kartik masih tidak yakin jika Prabhakaran pembunuhnya karena saat ia memeriksa rumah Darini, ia pun melihat rantai pengunci pintu yang putus. Lalu ada goresan di tembok, kemudian keramik lampu hias yang pecah dan juga meja kayu yang retak, membuat Kartik yakin pembunuhan itu dilakukan oleh Darini dan ibunya di rumah mereka. Lalu kita pun diperlihatkan kembali ke kejadian saat pintu rumah Darini diketuk setelah ia bertemu dengan Vamsi. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Vamsi. Dan saat kunci pintu dibuka, Vamsi langsung menendang pintu dan masuk ke dalam lalu kembali mengunci pintu. Vamsi langsung menyerang Darini. Darini pun ditampar dan dicekik, hingga membuat sang ibu mengambil lampu hias lalu memukul kepala Vamsi. Melihat kabel lampu yang tersangkut di leher Vamsi, Darini langsung menariknya hingga Vamsi jatuh dan kepalanya membentur meja. Lalu Darini dan ibunya menarik kabel tersebut yang membuat leher Vamsi tercekik hingga mati. Setelah membunuh Vamsi, pintu rumah mereka kembali diketuk, dan ternyata orang yang mengetuk adalah Prabhakaran. Karena mendengar suara keras, Prabhakaran pun memeriksa keadaan mereka, dan saat itulah Prabhakaran mengetahui jika Darini dan ibunya baru saja membunuh Vamsi. Saat itu ibu Darini berencana untuk menyerahkan diri, tetapi Prabhakaran mengatakan jika sang ibu menyerahkan diri, maka Darini juga pasti akan ditangkap. Lalu Prabhakaran pun menawarkan bantuan untuk membantu mereka membawa mayat Vamsi dan menyembunyikan pembunuhan. Tetapi sebelum itu, mereka harus memberitahukan siapa Vamsi dan apa hubungannya dengan mereka, dan mengapa Vamsi datang ke sana. Lalu mereka harus mengikuti yang diperintahkan Prabhakaran. Lalu Kartik yang tidak memiliki bukti apapun jika pembunuh Vamsi adalah Darini dan ibunya, terpaksa mengakui jika Prabhakaranlah pembunuhnya karena semua bukti mengarah padanya. Akan tetapi, beberapa hari kemudian saat di kantor, Kartik seperti mendapatkan petunjuk ketika melihat ponsel bawahannya yang tertukar. Kartik lalu meminta semua koran pada tanggal 6 Februari hingga 20 Februari kepada bawahannya untuk ia periksa. Kemudian ia menghubungi Venkat dan meminta detail dari keluarga Prabhakaran. Dan beberapa jam kemudian, berkas file Prabhakaran pun tiba di mejanya. Dan esok harinya, polisi membawa Prabhakaran menemui Kartik di suatu tempat, dan di sana Kartik memberitahukan hasil penyelidikannya kepada Prabhakaran, di mana kecurigaannya selama ini benar. Jika yang membunuh Vamsi adalah Darini dan ibunya,
dan Prabhakaran yang membantu mereka. Lalu Prabhakaran menyerahkan diri demi menyelamatkan Darini. Pembunuhan Vamsi dilakukan bukan pada tanggal 6 Februari, melainkan pada tanggal 4 Februari. Dan pada tanggal 6 Februari, Prabhakaran juga membunuh seorang pria. Dan pria yang dibunuh Prabhakaranlah yang dibakar di lapangan konstruksi. Lalu Prabhakaran sengaja meninggalkan jejak sidik jari dan juga potongan merek celana Vamsi di korban yang ia bakar. Agar penyelidikan polisi mengarah pada Vamsi sebagai korban. Itulah alasannya tidak ada bukti yang mengarah ke Darini dan ibunya. Sedangkan mayat Vamsi dibuang di pinggiran kota berbeda yang membuat kasus itu menjadi tidak terkait. Ditambah berita penemuan mayatnya yang berada di artikel yang kecil di koran dan tidak ada yang menyadarinya. Kartik tahu jika Prabhakaran tidak mengenal Darini, tetapi Kartik belum menemukan motif atau alasan Prabhakaran membantu Darini dan juga siapa yang dibunuhnya. Dan karena alasan itu, Kartik memilih menutup kasus dan menjadikan Prabhakaran sebagai pelaku pembunuh Vamsi. Dan alasan dibalik Prabhakaran melakukan semua ini ternyata sudah ia beritahukan pada Darini saat Prabhakaran ingin menyerahkan diri ke kantor polisi. Saat itu Darini tidak setuju Prabhakaran menyerahkan diri atas pembunuhan yang ia dan ibunya lakukan. Tetapi Prabhakaran mengatakan jika ia menyerahkan diri bukan karena pembunuhan Vamsi, melainkan karena ia juga telah melakukan pembunuhan yang lain. Dan alasan ia membantu Darini ternyata karena wajah Darini sangat mirip dengan wajah istri Prabhakaran bernama Aradhana. Dan pria yang ia bunuh adalah Ali, pria yang ditangkap Prabhakaran karena membunuh anggota parlemen. Tetapi Ali berhasil melarikan diri dari penjara dan menuntut balas pada Prabhakaran dengan membunuh Aradhana. Seperti kejadian di awal cerita. Itulah alasan Prabhakaran mengundurkan diri dari polisi untuk mencari keberadaan Ali dan ia mendapatkan informasi jika Ali berada di Chennai dan bersembunyi di sebuah rumah. Prabhakaran pun membunuh Ali dan menjadikan pembunuhan itu untuk menyelamatkan Darini. Karena pembunuhan yang dilakukan Darini adalah tindakan membela diri, sedangkan yang ia lakukan untuk balas dendam. Jadi tidak ada yang salah jika Prabhakaran menyerahkan diri dan ia meminta Darini untuk tidak hidup dengan rasa bersalah dan membantu alibinya dengan mengatakan seperti yang ia minta saat polisi datang bertanya. Karena ia telah menyiapkan beberapa bukti untuk menguatkan alibinya, Prabhakaran memilih menyelamatkan Darini untuk menebus kesalahannya karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Di akhir film, kita pun diperlihatkan saat Kartik memeriksa berkas dari Prabhakaran, di mana ia menemukan foto nikah Prabhakaran dengan istrinya yang sangat mirip dengan Darini, dan juga koran berita pembunuhan Aradhana yang dibunuh oleh Ali. Tetapi Kartik memilih untuk tetap merahasiakan penemuannya tersebut, karena di mata hukum, Prabhakaran mungkin bersalah, tetapi atas nama kemanusiaan, Prabhakaran sudah melakukannya dengan benar, dan film pun berakhir.